Selamat pagi anak-anak, Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, Gulubar percaya semuanya yang ada di rumah baik-baik aja ya, sehat semua. Oke, hari ini kita mau mengadakan ibadah sekolah minggu. Udah siap semuanya? Udah duduk manis di tempatnya masing-masing? Udah bawa Alkitab? Gulubar percaya semuanya udah siap ya? Tema ibadah kita minggu ini diberi judul Tuhan itu baik. Nanti bacaannya diambil dari Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai 21. Oke, kita mulai saja ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan judul Mentega dan Roti. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami sampai pada saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hadirlah Engkau di tempat ini. Tuhan berkati kami satu persatu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala sesuatunya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya dan yakin Tuhan pasti kasih yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Udah siap untuk membaca firman Tuhan? Kalau udah, kita buka Alkitab kita masing-masing. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Yohanes 6 ayatnya yang pertama sampai 21. Dari Yohanes 6 ayat yang pertama sampai 21.
Demikian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ayatnya yang pertama, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat yang kedua, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Ayat yang ketiga, dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat yang keempat, dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ayat yang kelima, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat yang keenam, hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat yang ketujuh, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ayat yang ke-8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya. Ayat yang ke-9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Ayat yang ke-10, kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Ayatnya yang ke-11, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat yang ke-12, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Ayat yang ke-13, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat yang ke-14, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ayat yang ke-15, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Diteruskan ayat yang ke-16, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu. Ayat yang ke-17, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Ayat yang ke-18, sedang laut bergelora karena angin kencang. Ayat yang ke-19, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutkanlah mereka. Ayat yang ke-20, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Kemudian ayat yang ke-21, mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Anak-anak yang terkasih, sebelumnya Bu Lubar mau tanya, saat anak-anak melihat gambar ini, saat kita punya teman yang seperti ini, perutnya bunyi kriuk 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 kriuk, apa yang kalian lakukan? Membiarkan aja atau memberi sesuatu, misalnya memberi roti, memberi makanan, memberi permen, agar perutnya tidak bunyi. Ayo, apa yang kalian lakukan? Bu Lubar percaya anak-anak pasti pilih jawabannya kedua ya, memberi teman sesuatu, entah itu permen, entah itu roti, entah itu makanan.
entah itu jajan. Pasti anak-anak mau memberi teman yang sedang lapar. Judul renungan kita hari ini yaitu Tuhan itu baik. Baik kepada siapa? Yuk kita dengarkan bareng-bareng. Anak-anak yang terkasih, dalam Yohanes 6 diceritakan bahwa pada saat itu Tuhan Yesus berangkat ke Danau Tiberias. Di sana orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Orang-orang itu mengikut Yesus karena melihat Yesus melakukan mujizat. Saat itu menjelang Paskah. Ketika murid-murid Yesus melihat banyak orang ikut bersamanya, murid-murid memikirkan mereka akan makan apa mereka. Yesus juga memikirkan kebutuhan makan bagi orang banyak itu. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja, kata Filipus. Mereka mulai mengalami kebingungan dan ketakutan serta keraguan-raguan untuk mencukupi makan banyak orang. Kemudian kata Andreas, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Di saat Filipus dan Andreas mengalami kebingungan, ketakutan serta keraguan-raguan, karena Filipus merasa uangnya tidak cukup. Kemudian Andreas memberitahu kepada Yesus tentang anak kecil yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus memastikan tentang keraguan-raguan mereka dengan berkata, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Anak-anak, Tuhan Yesus meminta mereka untuk tetap tenang. Ada orang yang memperkirakan jumlah kehadiran saat itu. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Jika ditambahkan perempuan dan anak-anak, akan lebih dari 5.000 orang. Untuk menjawab keraguan-raguan mereka, kemudian Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Demikian juga dengan ikan-ikan itu. Dan para murid pun membagikannya ke semua orang di sana. Orang banyak itu mendapat kepastian bahwa mereka tidak mengalami kelaparan. Makanan yang sudah diberkati Yesus masih tersisa. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Dan setelah dikumpulkan, semua sisa roti dan ikan adalah 12 bakul. Anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus itu baik ya. Tadi kita udah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus di Danau Tiberias. Di sana kita melihat bahwa Tuhan membuat orang yang awalnya takut dan ragu-ragu karena melihat banyak orang, bisa nggak yang ngasih makan? Ternyata mereka bisa memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih. Jadi Tuhan membuat orang yang takut dan ragu-ragu menjadi yakin dan percaya akan kuasanya. Kemudian Tuhan juga memastikan semua orang yang ada saat itu bisa memperoleh makan. Bahkan tidak hanya membuat mereka cukup makan, tetapi masih memiliki sisa yang barangkali bisa juga diberikan kepada orang lain lagi. Sekarang Bulu bertanya, masihkah anak-anak takut?
Masihkah kita takut? Misal, takut gelap, takut tidak bisa mengerjakan PR, takut menyanyi di depan kelas, atau mungkin ada ketakutan-ketakutan yang lain. Anak-anak yang terkasih, kita tidak usah takut. Karena apa? Karena kekhawatiran, ketakutan, keraguan diubahkan Tuhan menjadi kecukupan, bahkan kelimpahan. Jadi ketika anak-anak takut gelap, takut tidak bisa mengerjakan PR, takut menyanyi di depan kelas, mintalah pertolongan Tuhan untuk menghilangkan ketakutan itu. Kita berdoa kepada Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan. Tuhan pasti mau menolong. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Dia akan menolong semua anak-anaknya. Amin. Demikian tadi firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita akan tutup dengan doa ya. Mari kita mengambil sikap doa yang bagus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk semakin dekat kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk selalu mensyukuri berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat sekolah kami. Tuhan berkati sekolah kami, Tuhan bimbing kami, Tuhan pimpin kami. Walaupun saat ini kami masih mengalami masa pandemi seperti ini Tuhan, Tuhan ajarkan kami untuk tetap selalu setia dalam belajar kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan berkati papa mama kami dalam keseharian mereka. Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Bapak Presiden sampai dengan RT RW hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan gereja kami. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat semua orang yang kami kasihi. Tuhan berkati, Tuhan pimpin. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Anak-anak, tetap ingat 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, jangan berkerumun dan jangan banyak bermain. Karena apa? Karena di luar sana masih banyak virus-virus jahatnya, masih banyak virus corona. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.